Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, khususnya kelas 8. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat ketemu kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu mengenai materi berbahasa secara persuasif. Sebelum kita memulai pada pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga dalam pelajaran kali ini kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, serta kemanfaatan. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas yaitu berbahasa secara persuasif, yaitu poin yang A menentukan ajakan dalam teks persuasif dan poin yang B menyimpulkan isi teks persuasif. Yang pertama yaitu menentukan ajakan dalam teks persuasif. Apa itu teks persuasif? Sambil dibuka LKS-nya, yaitu halaman 16. Persuasif merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti dan dipercayai oleh orang lain. Pengertian teks persuasif. Istilah persuasif diambil dari istilah bahasa Inggris, yaitu persuasion, yang juga berasal dari bahasa Latin persuasio. Persuasif mengandung bujukan, merayu, meyakinkan, dan sebagainya. Manfaat teks persuasif yaitu untuk menarik atau meyakinkan seseorang atau pembacanya. Yang pertama, teks persuasif, teks yang bersifat membujuk secara halus. Nah, ini pengertian dari teks persuasif. Supaya menjadi yakin, pendengar atau pembacanya supaya menjadi yakin. Teks persuasif juga dapat diartikan teks yang berisi ajakan atau saran dan larangan. Kemudian teks persuasif, teks yang berisi saran kepada orang lain. Dalam ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa teks persuasif adalah teks yang berisi sebuah himbauan, ajakan, atau saran agar orang lain mengikuti apa yang diinginkan penulis. Nah, jadi teks persuasif itu merupakan ajakan atau himbauan. Bisa jadi ajakan atau larangan dan sebagainya. Saran juga bisa. Selanjutnya itu tujuan teks persuasif. Sebuah teks tentunya memiliki tujuan tertentu. Nah, tujuan yang terdapat dalam teks persuasif diantaranya yaitu membujuk, merayu, mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang diinginkan penulis. Jadi penulis menciptakan sesuatu karya teks yang berisi membujuk, merayu, dan mempengaruhi. Ciri-ciri teks persuasif. Sambil dibuka LKS-nya, yaitu halaman 17. Ciri-ciri teks persuasif. Yang A, berisi argumen atau alasan. Nah, teks ini disertakan alasan yang kuat atau fakta dan bukti untuk memperkuat bujukan. Yang B, bersifat mengajak. Nah, memiliki kalimat yang bersifat mengajak pembacanya untuk melakukan apa yang sudah ditulis dalam paragraf atau dalam teks persuasif. D, berisi kata-kata. Nah, maksudnya terdapat kata-kata seperti ayo, marilah, sebaiknya, dan lain sebagainya untuk mempengaruhi pembaca. Yang C, menghindari konflik. Nah, teks persuasif umumnya akan menghindari kemungkinan adanya konflik
agar pembacanya merasa dimanjakan, tidak memihak salah satu. Selanjutnya yaitu ajakan dalam teks persuasif. Ajakan merupakan kata atau perbuatan untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Ajakan-ajakan tersebut dapat berupa anjuran, imbauan, dan sebagainya. Kata ajakan yang sering digunakan adalah harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sejenisnya. Kalimat persuasif biasanya digunakan sebagai media untuk mengajak atau menghimbau atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulisnya. Oleh karena itu, kalimat persuasif sering kali digunakan dalam bahasa promosi seperti slogan, iklan, brosur, dan lain sebagainya untuk mengenali suatu produk atau produk yang diciptakan oleh seseorang, biasanya menggunakan kalimat persuasif. Ayo hindari merokok, atau contoh kalimat persuasif ya, ayo menghindari rokok, ayo membaca, dan lain sebagainya. Contoh kalimat persuasif antara lain kata ayo, mari, dan partikel lah. Jenis-jenis teks persuasif. Nah, jenis-jenis teks persuasif sambil dibuka LKS-nya yaitu halaman 18. Yang pertama atau yang A, persuasif politik. Biasanya dipakai dalam bidang politik oleh orang-orang yang berkecimpungan dalam bidang politik dan kenegaraan. Nah, contohnya yang termasuk persuasif politik, ayo pilih nomor 5 untuk perubahan. Tidak lama lagi hari memilih presiden akan segera tiba. Kini sudah saatnya rakyat yang memilih rakyat sebagai pimpinan. Nah, itu termasuk contoh sedikit kalimat persuasif. Yang B yaitu persuasif pendidikan. Nah, persuasif pendidikan biasanya dipakai oleh orang-orang yang berkecimpungan dalam bidang pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Contohnya teks persuasif pendidikan yaitu ayo raih prestasi sedemikian. Setiap manusia di dunia ini pasti ingin sekali bisa berprestasi, karena prestasi adalah suatu hal yang sangat membangun baik bagi diri sendiri maupun orang tua. Orang tua mana yang tidak bangga jika anaknya berprestasi? Namun mencapai prestasi bukanlah mudah. Prestasi tidak bisa didapatkan hanya dengan usaha yang kecil. Perlu diadakan pengorbanan yang luar biasa di dalam untuk menghadapi kerikil-kerikil tajam yang siap menghadang di depan. Nah, itu merupakan contoh kalimat persuasif atau paragraf persuasif pendidikan. Selanjutnya itu yang C, persuasif advertensi atau iklan. Biasanya digunakan atau dimanfaatkan terutama dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau bentuk jasa tertentu atau produk. Nah, ini biasanya di suatu perusahaan menggunakan kalimat persuasif untuk memperkenalkan suatu barang atau suatu produk yang diciptakan oleh suatu perusahaan. Contohnya, sayangi kesehatan Anda. Dewasa ini banyak beredar produk air mineral kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Tanpa kita sadari, produk-produk tersebut bisa membahayakan kesehatan kita. Namun jangan khawatir karena kita hadir air mineral kemasan yang telah teruji standar kesehatannya. Ini sayang kesehatan Anda. Nah, ini termasuk contoh kalimat persuasif dalam suatu iklan ya. Selanjutnya itu yang D, persuasif propaganda. Persuasif propaganda ini sering dipakai dalam kegiatan kampanye atau isi kampanye biasanya berupa informasi dan ajakan. Tujuan kampanye adalah agar pembaca atau pendengar menuruti ajakan kampanye tersebut. Contohnya persuasif propaganda yaitu mari kembali ke hakikat manusia. Smartphone slogan itulah yang tepat untuk menggambarkan keadaan manusia sekarang ini. Saat ini banyak manusia telah disibukkan oleh teknologi ini yang tanpa kita sadari telah membawa kita
keluar jauh dari garis hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Sebagaimana makhluk sosial, manusia sangatlah membutuhkan manusia lainnya. Tetapi saat ini kita sudah melupakan itu semua. Kita lebih memilih bermain dengan HP. Kita bandingkan dengan teman-teman kita. Itu merupakan contoh teks persuasif propaganda. Yang poin yang B selanjutnya yaitu menyimpulkan isi teks persuasif. Tentunya dalam sebuah kalimat persuasif dibutuhkan kata-kata yang mempunyai sifat atau bersifat tujuan utama dari adanya kalimat persuasif, yaitu agar target terbujuk dan tertarik mengikuti apa yang ingin disampaikan. Menjadi berhasil jika target dan tujuan yang ditetapkan telah tercapai dan menjadi terbujuk. Itu merupakan menyimpulkan isi teks persuasif. Yang pertama, simpulan isi teks persuasif. Sesuai dengan tujuan paragraf persuasif sendiri, yaitu yakni untuk mengajak atau mempengaruhi pembaca atau pendengar, maka jelas sudah bagaimana penulis harus mampu membawa pembaca untuk melakukan sesuatu hal setelah membaca atau mendengarkan apa yang telah ditulis atau diucapkan. Simpulan adalah pengertian simpulan. Simpulan adalah merupakan akhir tentang sesuatu, misalnya teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Mendengar apa yang telah ditulis atau diucapkan, kemudian disimpulkan atau keringkasan dari sebuah teks. Yang kedua yaitu langkah-langkah penyimpulan teks persuasif. Guna untuk menyimpulkan isi sebuah teks harus membaca atau keseluruhan dengan teks tersebut. Ini langkah-langkah untuk menyimpulkan untuk menyimpulkan kalimat atau paragraf teks persuasif. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membaca dengan penuh konsentrasi. Dibaca dengan penuh konsentrasi. Kalau belum paham apa teks yang dibaca, bisa dibaca berulang-ulang kali sampai paham. Setelah membaca dengan penuh konsentrasi atau setelah dibaca paham dengan apa isi teks tersebut, kemudian memperhatikan kata kunci. Kata kunci yang terdapat dalam teks, kata kunci yang sedang dibahas dalam teks tersebut itu apa. Kemudian setelah memperhatikan kata kunci, mengetahui kata kuncinya tersebut, kemudian mencatat kalimat-kalimat penting. Ini sangat penting mencatat kalimat-kalimat penting karena supaya kita tidak lupa apa yang terdapat dalam isi paragraf atau sebuah teks tersebut atau sebuah kalimat utama yang terdapat dalam paragraf. Kemudian setelah mencatat kalimat penting, ditemukan kalimat-kalimat penting dan sudah dicatat, kemudian menyusun catatan yang telah dibuat. Ini hasil akhir yaitu menyusun catatan ringkasan yang telah kita buat, kemudian jadikan sebuah kesimpulan dengan bahasa cerita singkat padat dan jelas. Ini merupakan langkah-langkah penyimpulan teks persuasif. Ini merupakan selanjutnya yaitu latihan soal. Ini nanti dikerjakan. Link jawaban berada di bawah video ini yaitu di Google Form. Soal yang pertama diperhatikan dengan baik-baik supaya bisa menjawab soal yang sudah saya berikan. Yang pertama, berikut ciri-ciri paragraf persuasif kecuali A. Menggunakan kata depan, B. Meyakinkan pembacanya, C. Menggunakan kata ajakan, D. Menghindari konflik. Soal yang kedua, nomor 2, teks persuasif merupakan teks yang berisi A. Penjelasan, B. Urutan peristiwa, C. Himbauan, D. Langkah-langkah. Soal yang nomor 3, berikut adalah langkah-langkah untuk merumuskan simpulan kecuali membaca keseluruhan isi teks, mencatat bagian-bagian, B. Mencatat bagian-bagian dari isi teks itu,
C. Memahami hubungan logis antar bagian penting teks itu. Dan D. Mencatat ulang antar bagian penting teks itu. Selanjutnya itu soal yang nomor 4. Kalian harus membacanya terlebih dahulu. Bacalah teks kutipan berikut. Betapa sulitnya seseorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. Seberapa mahal pun harga rokok tidak dapat menghentikan mereka. Misalnya, di Malaysia harga 20 batang rokok dapat setara dengan 5% pendapatan buruh kasar. Di Shanghai atau Cina, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum, daging, dan buah-buahan sebagai kebutuhan utama mereka. Hentikanlah merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Soal, kalimat di atas yang menunjukkan ajakan adalah A. Betapa sulitnya seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. B. Seberapa mahal pun harga rokok tidak dapat menghentikan mereka. C. Hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. D. Di Shanghai, Cina, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum, daging, dan buah-buah sebagai kebutuhan utama mereka. Soal yang kelima, yang terakhir. Di bawah ini merupakan inti teks persuasif kecuali A. Argumentasi, B. Fakta, C. Ajakan, D. Penegasan kembali. Nanti dikerjakan dengan sungguh-sungguh supaya nilainya tidak 0 ya. Tetap semangat dan tetap belajar di rumah. Sebelum Bapak mengakhiri, kalian harus waspada dengan keadaan yang saat ini. Kalau kemana-mana harus pakai masker. Jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang sangat penting. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.